Berjumpa kembali di RPN Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yesus utusan Allah. Apa jawaban Kristen? Ada sekelompok orang yang seringkali menyerang iman Kristen dengan mengatakan Yesus hanya utusan Allah. Dan saya terbeban untuk memberikan jawaban tentang Yesus utusan Allah sebagaimana tuduhan mereka. Jadi pada sesi ini saya akan memberikan jawaban untuk membungkam mereka-mereka yang seringkali mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan Allah saja. Saya percaya jawaban ini akan memukul balik mereka dan membuat mereka sadar bahwa pemahaman mereka terlalu cetek, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Puji Tuhan, di dalam Alkitab Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Matius pasal 10 ayat 40, Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengakui bahwa ada Allah yang Dia panggil sebagai Bapa yang mengutus dirinya. Dalam Markus pasal 9 ayat 37 juga dikatakan, Siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Sangat jelas bahwa Yesus mengakui Dia diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah. Injil Lukas juga menuliskan di dalam Lukas pasal 10 ayat 16, Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengakui bahwa dirinya diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa. Tetapi kalau mereka jeli di dalam membaca ayat ini, maka dikatakan siapa yang menolak Yesus, mereka menolak Allah yang mengutusnya. Jadi kalau mereka tidak menerima Yesus sebagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, dan mereka tidak menerima Yesus yang memperkenalkan Bapa yang mengutusnya, maka sebenarnya mereka itu menyangkal dan mereka menolak Yesus. Tapi itu urusan mereka. Saya hanya memberikan penjelasan, semoga mereka itu sadar siapa sih Yesus yang diutus oleh Allah dalam iman Kristen berdasarkan kepada ayat Alkitab. Yohanes pasal 5 ayat 30 dikatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dari 4 ayat ini sangat jelas Yesus mengakui bahwa Dia sebagai utusan. Tetapi Dia utusan Allah yang unik, yang memiliki keutamaan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Harap Bapak Ibu mengikuti sampai selesai, supaya apa yang saya paparkan ini benar-benar kita mengerti bersama-sama, sehingga mereka-mereka yang sering menuduh bahwa Yesus hanya utusan itu, mereka sadar. Itu tujuan saya. Jadi penulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama mengakui bahwa Yesus sebagai utusan Allah. Itu sangat jelas. Dan orang Kristen kita pun harus mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah. Karena Yesus sendiri mengakui demikian. Ada banyak ayat-ayat di dalam kitab Injil, tetapi saya tidak mengutipkan semuanya. Bapak Ibu bisa mencarinya. Puji nama Tuhan. Baru ada lagi pengakuan bahwa Yesus utusan Allah seperti yang dikatakan oleh Nikodemus, seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Dituliskan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 2, Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu,
jika Allah tidak menyertainya. Perhatikan di sini pernyataan dari seorang Nikodemus, seorang ahli Taurat. Guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Artinya seorang Nikodemus yang ahli Taurat ini melihat bahwa Yesus itu memiliki keutamaan, keunggulan, memiliki sesuatu hal yang luar biasa di dalam dirinya. Bahwa dia bukan utusan sebagaimana para rasul-rasul atau para nabi-nabi diutus oleh Allah. Dia memiliki keunikan. Puji Tuhan. Saya akan tunjukkan lagi, ini pernyataan dari Petrus dan murid-murid. Dikatakan oleh Petrus dan murid-muridnya di dalam Kisah Rasul 3, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya, itulah Yesus, harus menderita. Jadi para rasul, Petrus dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Yesus itu diutus. Allah membangkitkan hambanya, itulah Yesus, dan mengutus hambanya, itulah Yesus, kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi di sini Petrus dan murid-murid mengatakan bahwa Allah mengutus Yesus untuk memimpin manusia kembali dari segala kejahatan. Artinya Yesus itu diutus sebagai pemimpin kepada pertobatan, pemimpin kepada keselamatan, pemimpin kepada kebenaran, pemimpin kepada kekudusan. Jadi dari penjelasan ini sebenarnya bahwa Yesus seorang utusan Allah yang sangat luar biasa, yang sungguh sangat menakjubkan kehidupannya, pengajarannya, dan nanti akan saya jelaskan semuanya. Rasul Paulus mengatakan juga di dalam Roma pasal 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Paulus mengatakan mengutus anaknya sendiri. Apa yang diajarkan oleh Paulus bahwa Yesus diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan Roma pasal 8 ayat 3 ini bisa digabungkan dengan di dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas sekali bahwa Paulus mengatakan Allah mengutus anaknya, itulah Yesus, untuk apa? Untuk keselamatan, untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Di dalam Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi sangat jelas sekali di sini kalau kita mau mengakui Yesus sebagai utusan Allah, sangat bagus. Tetapi harus sampai kepada utusan yang bagaimanakah Yesus ini. Utusan seperti apakah Yesus ini? Itu yang harus juga dipahami. Mari kita lihat utusan yang bagaimanakah Yesus ini. Saya mau menyampaikan kepada kita, Yesus utusan yang berbeda dengan para nabi dan para rasul sebagai utusan. Ada banyak nabi, mulai Nabi Musa. Jika kita mengikuti pola pikir dari saudara-saudara kita Muslim, bahwa Adam pun sebagai nabi atau siapapun sebagai nabi, Yesus utusan yang berbeda, bahkan unggul atas semua para nabi, siapapun namanya, yang tertulis di dalam Alkitab. Mengapa saya katakan Yesus berbeda, unggul daripada mereka? Saya akan membuktikan dengan data-data. Saya mau menunjukkan bahwa Yesus utusan yang kehadirannya telah dijanjikan Allah kepada para nabi. Jadi janji Allah kepada para nabi itu sudah dinyatakan kepada apa? Janji Allah kepada para nabi tentang Yesus itu sudah terjadi. Mulai zaman Musa dalam kitab Taurat sudah dituliskan akan datangnya Yesus. Sementara yang lain-lain tidak seperti demikian. Ada banyak ayat yang berbicara tentang nubuat akan kehadiran Yesus di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kehadiran Yesus sebagai utusan itu berbeda. Karena sudah dijanjikan, sudah direncanakan Allah, jauh bahkan zaman Musa sudah dituliskan.
Bahkan di dalam iman Kristen, di zaman Adam pun Allah sudah berjanji akan mengutus seorang yang dilahirkan wanita yang akan mengalahkan iblis di kitab Kejadian. Sangat jelas sekali. Ya, di dalam channel ini ada saya membuat tentang bukti-bukti bahwa Yesus itu Mesias sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Saya sudah bahas hal ini. Maka di sini saya tidak membahas itu lagi. Yesus utusan yang kehadirannya menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi. Di dalam Yesus seluruh kegenapan janji Allah sempurna. Para nabi menubuatkan tentang Yesus. Para nabi mengajarkan tentang ajaran-ajaran, tentang nubuatan-nubuatan, tentang apapun. Dan Yesus datang menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi itu. Maka saya katakan Yesus unggul, Yesus unik, Yesus utama. Di dalam Yesuslah seluruh kegenapan janji Allah itu sempurna. Hukum Taurat menunjukkan akan adanya dosa. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat, memberikan jalan keselamatan, jalan keluar dari dosa. Maka Yesus menggenapi dan menyempurnakan. Yesus utusan yang menjadi inti pemberitaan para rasul. Kalau kita membaca seluruh kitab Perjanjian Baru, berita yang mereka ajarkan adalah tentang Yesus, kekudusan, kebenaran, kesucian, kekudusan, kasih, mengampuni. Semua itu berdasar kepada ajaran Yesus. Kalau kita para nabi, kitab Perjanjian Lama, kitab Jabur, kitab nabi-nabi, itu semua menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Tetapi kita para rasul, kitab Perjanjian Baru, itu semua titik tolak beritanya adalah Yesus. Maka harus sampai ke sini sebenarnya orang berpikir, utusan yang bagaimanakah Yesus itu? Utusan yang sangat luar biasa. Oke, Yesus utusan yang kehidupannya sejak lahir sampai dia naik surga, unggul atas semua para nabi, atas semua manusia, baik itu nabi maupun rasul. Saya akan buktikan pernyataan saya ini, mari kita simak bersama-sama. Apa buktinya bahwa keunggulan Yesus atas para nabi maupun para rasul sebagai utusan? Yang pertama adalah kelahiran Yesus ajaib. Seringkali orang mengatakan lebih ajaib lagi Adam, karena Adam lahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Tetapi saya mau jelaskan, tegaskan di sini. Adam itu diciptakan, dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Dibentuk. Yang mana debu tanah itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Yesus adalah firman yang kekal di dalam diri Allah Sang Pencipta. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Itulah yang diturunkan menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, manakah lebih mulia firman Sang Pencipta daripada hasil dari ciptaan Allah, yaitu debu tanah? Tolong dipikirkan dalam-dalam. Kalau Anda mengatakan bahwa Adam lebih mulia karena lahir dari wanita, lahir tanpa ayah dan ibu, maka saya katakan dia dari tanah. Dia dari tanah, dan tanah itu diciptakan Allah. Bagaimana Allah mencipta? Dengan firman. Sedangkan Yesus adalah firman Sang Pencipta yang ada di dalam diri Allah, diturunkan datang menjadi manusia melalui rahim Maria. Sekarang pertimbangkan saja, mana lebih mulia? Firman yang menjadi manusia, atau tanah yang dibentuk oleh sang pemilik firman jadi manusia? Silakan menggunakan nalar sendiri. Saya mau mengatakan kehidupan Yesus sempurna. Satu-satunya sejarah, tokoh di dalam Alkitab yang tidak berdosa seumur hidupnya hanya Yesus. Adam berdosa, Abraham berdosa, Nuh berdosa, mabuk, Musa juga berdosa, semua para nabi ada dosanya. Tetapi Yesus satu-satunya tidak berdosa, sempurna. Maka karena Yesus seorang sosok utusan yang sempurna, tidak berdosa, saya percaya dia mengampuni dosa. Saya percaya dia adalah teladan hidup yang benar. Tidak butuh lagi siapapun. Yesus sudah sempurna kok. Masa cari lagi yang berdosa? Baru perbuatan ajaib Yesus. Memang ada orang mengatakan Musa juga melakukan banyak mujizat, Elia mengadakan mujizat. Tapi saya mau mengatakan, mujizat yang diperbuat oleh Yesus jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena mujizat yang dikerjakan oleh Yesus adalah mengampuni dosa, memberikan keselamatan, dan dia naik ke surga, menyediakan surga bagi yang percaya kepadanya.
Perbuatan ajaib Yesus ada banyak sekali. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus hanya sebagai utusan, lihatlah utusan yang bagaimanakah Yesus itu. Lihat perbuatannya. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara, kerasukan setan diusir setannya, yang mati dihidupkan. Dan yang paling dahsyat lagi, orang yang mati oleh karena dosa, yang harusnya masuk neraka, dipanggil, disediakan jalan, diberikan anugerah untuk masuk surga. Adakah para nabi yang seperti itu? Adakah utusan yang seperti itu? Pikirkan, renungkan kebenaran ini. Baru pengajarannya sempurna. Pengajaran Yesus tentang norma etika dan moral sangat tinggi banget. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzina, tidak boleh poligami, tidak boleh membunuh, tidak boleh perang. Tapi harus mengasihi, mengampuni, merangkul, berbuat baik, mengayomi, berdoa untuk orang yang memusuhi, memberkati orang yang mengutuki. Adakah pengajaran utusan-utusan di dalam sejarah dunia ini yang memiliki ajaran etika moral, norma-norma kehidupan yang seperti Yesus? Mari renungkan sendiri pertanyaan saya ini. Renungkan, masukkan dalam hati. Saya mengatakan tidak ada. Ada banyak buku-buku teologi yang saya baca, atau banyak buku teologi yang ada beredar di dunia ini. Tapi tidak ada yang bisa menandingi ajaran etika dan moral. Bahkan ajaran-ajaran Yesus menjadi sumber inspirasi. Ajaran etika moral Yesus menjadi patokan dalam segala tulisan-tulisan mereka. Pengajaran Yesus itu sempurna. Kenapa saya katakan pengajaran sempurna? Baik tentang Allah. Ajaran yang sangat sempurna memperkenalkan Allah kepada manusia adalah Yesus. Allah yang maha kasih, Allah yang menyediakan surga, Allah yang mengampuni, Allah yang memberkati, ada nyata di dalam kehadiran Yesus. Lewat kedatangan Yesus sebagai utusan Allah, kita melihat bahwa Allah itu bisa dimengerti oleh manusia. Bisa kita merasakan kasih-Nya. Bisa kita melihat segala keajaibannya. Jadi bukan katanya, tapi nyata. Ajaran-ajaran Yesus tentang manusia. Bagaimana manusia yang berdosa dikasihi. Bagaimana manusia yang terbelakang diayomi. Bagaimana manusia yang lemah dikasihi. Bagaimana manusia yang punya posisi tinggi harus menjadi hamba. Semua diatur tentang dosa. Yesus mengajarkan etika dosa semua jelas. Tentang keselamatan, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Akulah terang dunia, kata Yesus. Akulah roti hidup, kata Yesus. Akulah gembala yang baik. Aku akan menuntun kamu kepada keselamatan. Semua ajaran-ajaran Yesus sempurna. Saya mau tegaskan, tidak ada ajaran di dunia ini tentang kebenaran-kebenaran teologis yang menandingi ajaran Yesus. Tapi ajaran Yesus sempurna, menjadi dasar dari semua para teolog untuk menulis tentang doktrin-doktrin daripada teologi sistematika atau Allah, manusia, dunia, dosa, keselamatan, bahkan tentang angelologi atau pneumatologi, semuanya sangat jelas sekali. Oke, jadi saya mau katakan juga bahwa kematiannya agung sebagai kurban penebusan dan perjanjian kekal Allah. Di dalam channel ini saya sudah membahas mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Silakan Bapak Ibu dengarkan hal itu, saya tidak ulang lagi di sini. Tetapi kematian Yesus itu kematian yang agung, karena dia menjadi kurban penebusan, menggenapi seluruh kurban-kurban penebusan manusia yang berdosa, dan kurban perjanjian kekal di dalam kitab Taurat, di mana setiap ada dosa, ada kurban. Baru kita melihat bahwa keajaiban Yesus sebagai utusan sangat berbeda. Kita lihat dalam kebangkitannya yang mulia, di mana kebangkitan Yesus membuktikan maut telah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan. Bahkan Yesus berhadapan langsung dengan maut, dan maut itu sudah ditaklukkan oleh kebangkitannya. Adakah para nabi yang mengalami kebangkitan seperti Yesus? Mengalahkan maut, dan dia menampakkan diri, dan dia juga naik ke surga. Ada memang di dalam kitab suci, orang yang mati bangkit lagi, tapi mati lagi. Yang berikut kemuliaannya, Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi orang percaya. Jadi kalau orang mengatakan Yesus sebagai utusan, lihat aja kemuliaan yang dimiliki Yesus ini. Dia sudah naik ke surga kok.
Dan dia menyediakan tempat bagi orang percaya, karena Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai tersedia, dia akan datang di hari zaman. Utusan yang lain adakah yang demikian? Kalau tidak ada, mengapa Anda ragu? Mengapa Anda tidak bersedia untuk meninggalkan iman yang lama itu? Dan terimalah Yesus sebagai utusan yang sempurna. Kalau Yesus sudah utusan yang sempurna, mengapa mengikuti lagi utusan yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, penuh dengan intrik-intrik keduniawian? Baru dikatakan juga akhir zaman, Yesus mengajar tentang akhir zaman. Ia datang sebagai hakim yang adil, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang menentukan, yang memberikan upah orang masuk surga, dan yang menghukum orang masuk neraka bersama dengan iblis. Jadi utusan yang bagaimana lagi yang harus dicari? Yesus utusan yang sempurna. Sudah, terima saja. Ini satu kebenaran yang sangat agung, yang membuat saya semakin percaya, tidak ada lagi yang harus diikuti selain Yesus Kristus, utusan Allah, firman jadi manusia itu. Sekarang mau saya bahas untuk apa Allah mengutus Yesus. Ini juga harus Anda ketahui. Harus diketahui khususnya para mantan-mantan Kristen yang seringkali koar-koar. Untuk apa Allah mengutus Yesus? Yohanes 3:17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jelas bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Ada orang mengutip, aku datang hanya untuk bangsa Yahudi. Itu ayatnya harus dipahami konteksnya. Jangan dipahami, masih banyak ayat yang lain berkata bahwa Yesus datang untuk semua bangsa. Konteksnya jangan dilupakan. Memang biasanya begitulah. Tapi merasa pintar, diajari, tidak mau. Tidak apa-apa. Jadi untuk apa Allah mengutus Yesus menyelamatkan dunia? Yohanes 4:34 kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk apa Allah mengutus Yesus? Melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Keselamatan bagi manusia, kedamaian bagi manusia, hidup kekal bagi manusia, dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Apa pekerjaannya? Menggenapi seluruh hukum Taurat, menggenapi kitab-kitab para nabi. Selesai. Jadi untuk apa Allah mengutus firman menjadi manusia, Yesus sebagai utusan? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus, menyelesaikan kehendak Bapa bagi manusia ini. Yohanes 6:39, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa Allah mengutus Yesus? Supaya manusia yang percaya kepada Allah selamat, tidak ada yang hilang, dan mereka mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Siapa yang bangkitkan? Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan. Sangat jelas. Lihat lagi kebenaran ini. Saya akan tunjukkan ayat-ayat saja. Yohanes 8:26. Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Untuk apa Yesus diutus oleh Allah ke dunia ini? Untuk menyampaikan apa yang Bapa firmankan, Bapa kehendaki bagi manusia. Jadi kalau Yesus datang menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah kepada dunia, mengapa Anda tidak menerima kebenaran Yesus ini? Kalau orang menolak kebenaran yang disampaikan Yesus, maka sama dengan menolak Allah yang mengutusnya, dan bagiannya neraka. Jelas. Tidak ada yang lain. Jadi terima saja. Kau usah repot-repot, Yesus utusan-utusan. Ya sudah, lihat utusannya bagaimana dia. Untuk apa dia diutus? Apa kelebihan Yesus sebagai utusan Allah dengan para nabi-nabi lain sebagai utusan? Harus dipahami. Dikatakan Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saya sudah jelaskan di dalam bagian tadi di atas. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Jadi seluruh pernyataan-pernyataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, teladan hidup Yesus, itu semua kehendak Bapa. Oleh karena itu terima saja. Akui saja, buka hati, buka pikiran. Jangan ngeyel terus. Mari baca lagi di sini, Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Untuk apa Allah mengutus Yesus?
menyampaikan segala kehendak Bapa, firman. Ya sudah, kalau dia menyampaikan segala kebenaran Allah, terima. Apa yang Yesus katakan? Aku jalan kebenaran dan hidup. Aku menjamin kamu masuk surga. Aku terang dunia. Terima saja. Kenapa ngeyel? Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Allah mengutus Yesus firman menjadi manusia untuk menebus. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah artinya Yesus menggenapi seluruh kurban-kurban penebusan dan kurban perjanjian keselamatan yang terjadi pada zaman para nabi, zaman kita perjanjian lama. Supaya kita diterima menjadi anak. Artinya, tanpa penebusan Yesus, maka orang tidak bisa menjadi anak. Anak di sini apa? Menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi kalau orang menolak Yesus, maaf saja, Anda tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jalannya, Anda menolak. Ya sama aja Anda menolak Allah. Orang dikasih jalan gak mau, ya bikin jalan sendiri, masuk neraka. 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Sama dengan Yohanes pasal 3. Dengan Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Hidup oleh firman yang diutus menjadi manusia, yang disebut sebagai anak Allah. Anak Allah di sini bukan makna biologis, tapi sebutan istilah. Karena Yesus berasal dari Allah, firman menjadi manusia, dia disebut sebagai anak Allah. Di dalam video ini, di dalam channel ini sudah pernah saya membahas mengapa orang Kristen menyebut Yesus sebagai anak Allah. Silakan Bapak Ibu tonton. Boleh dilihat. Oke, sangat jelas. 1 Yohanes 4 ayat 10. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi Allah mengutus firman menjadi manusia yang disebut sebagai anak tunggal Allah itu sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada penebusan. Di dalam Yesus kita diambil, kita ditarik kembali untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, kami telah menerima dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Orang yang mengatakan Yesus itu hanya untuk orang Israel, dia hanya melihat Alkitab di ayat itu saja. Tapi dia tidak melihat keseluruhan Alkitab. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 jelas mengatakan, menjadi juru selamat yang membawa orang kepada keselamatan, kebenaran, kepada hidup kekal. Itulah tujuan Allah mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus sendiri. Sangat jelas sekali. Sekarang, setelah Anda mendengarkan siapa Yesus sebagai utusan Allah, sekarang saya mau katakan, bagaimana sikap manusia kepada Yesus, sang utusan Allah ini? Bagaimana sikap? Mari lihat, yang pertama dikatakan, Yohanes 5, 23-24. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Yesus, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Dan barang siapa mendengar perkataan Yesus, perkataanku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Sikap manusia kepada Yesus seharusnya adalah memberikan hormat, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Dan siapa yang menghormati Yesus, menghormati Bapa. Siapa yang mendengarkan Yesus, mendengarkan Bapa yang mengutusnya. Dan kalau orang itu menghormati dan mendengarkan Yesus, maka dia memiliki hidup kekal, tidak akan dihukum di neraka. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh orang kepada Yesus sebagai utusan Allah ini adalah hormati. Tapi sayang sekali, banyak para mantan-mantan Kristen menghina Yesus dengan kata-kata yang jelek sekali. Sesungguhnya Anda tidak mengenal Yesus yang begitu agung dan mulia ini. Buka hatimu bagi kamu para mantan-mantan Kristen. Jadi di sini harus menghormati. Menghormati artinya benar-benar mengagungkan kemuliaan yang diberikan Allah kepada sang utusan. Mendengarkan. Oke? Saya tunjukkan Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku.
Dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan Bapa yang mengutus aku. Apa sikap kita dari ayat ini kepada Yesus? Kasihilah Yesus. Caranya bagaimana? Lakukanlah semua perintah, perkataan-perkataan Yesus. Apa itu? Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Terimalah Yesus sebagai juru damai. Terimalah Yesus sebagai kebenaran. Terimalah Yesus sebagai kehidupan. Terimalah Yesus sebagai terang. Itu artinya mengasihi. Tapi siapa yang tidak mengasihi, yang tidak menuruti, maka dikatakan dia sedang membangkang kepada Allah yang mengutus. Sangat jelas ya? Oke, saya tunjukkan lagi ayat berikut. Apa sikapnya kepada utusan Allah ini? Yohanes 13 ayat 20. Barang siapa menerima aku, yang menerima dia yang mengutus aku. Jadi harus menerima. Kalau tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, sebagai penguasa dalam hidupnya, sebagai kurios, maka dia akan binasa. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal, memiliki relasi yang intim dengan Yesus, memiliki hubungan. Bagaimana caranya? Bacalah ajaran-ajaran Yesus. Terimalah Yesus, kenallah Yesus. Itulah yang harus kita lakukan terhadap Yesus sang utusan Allah yang agung ini. Firman yang kekal menjadi manusia. Saya menunjukkan lagi di sini sikapnya bagaimana. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sikapnya bagaimana kepada Yesus? Sebagai utusan Allah yang agung ini, percaya. Percaya artinya setia, taat, dan sungguh-sungguh. Percaya itu bukan di mulut. Percaya itu artinya hati yang berserah untuk dipimpin dan berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, kepada kebenaran-kebenarannya. Inilah sikap kita seharusnya. Dengarkan dia, hormati dia, kasihi dia, turuti dia, kenallah pribadinya. Percaya artinya serahkanlah hidupmu kepada Yesus, sang utusan Allah ini. Adakah utusan Allah yang lebih agung dari Yesus? Kalau ada, tunjukkan sama saya, berikan datanya. Tapi sejauh sampai hari ini saya membaca buku-buku teologi, membaca kitab-kitab, tidak ada utusan yang menandingi Yesus sebagai utusan Allah. Tidak ada utusan yang lebih baik, lebih benar, lebih kudus daripada Yesus. Kalau ada, tunjukkan sama saya datanya. Saya akan beda. Kalau ada, saya bisa berganti haluan. Saya tantang semua orang untuk menunjukkan siapa utusan Allah yang lebih agung daripada Yesus. Tunjukkan sama saya. Keselamatan disediakan dan dijamin oleh Allah di dalam Yesus sang utusan Allah. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Yesus Kristus adalah sang firman. Silakan baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Di dalam channel ini saya sudah membahas ayat ini. Silakan Bapak Ibu mendengarkan, boleh memutar dicari tentang Yohanes pasal 1 ini. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ia menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Jadi di dalam Yesuslah, di dalam sang firman yang menjadi manusia, misi keselamatan bagi manusia sudah sempurna Allah sediakan, Allah kerjakan. Yesus Kristus firman menjadi manusia diutus Bapa, datang ke dunia dalam daging, firman inkarnasi jadi manusia, untuk melakukan misi penyelamatan bagi dunia, bukan hanya bangsa Israel, tapi bagi dunia. Sama sekali ini tidak mengecualikan hakikat Yesus Kristus, sang firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam kehadiran sang firman jadi manusia, kita melihat kemuliaan, kita melihat rencana, kita melihat rancangan Allah yang sempurna dan agung dan luar biasa. Oke, keselamatan disediakan dan dijamin oleh Allah di dalam sang firman yang menjadi manusia, itulah Yesus sang utusannya. Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sangat jelas, sangat tegas bahwa keselamatan dijamin oleh Allah melalui firman yang menjadi manusia. Itulah yang disebut sebagai utusan Allah, Yesus Kristus. Di dalam Dia keselamatan. Yang berikut 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Artinya binasalah kau di neraka selama-lamanya. Jadi sangat jelas keselamatan dijamin oleh Allah di dalam firman yang menjadi manusia yang disebut sebagai utusan Allah. Firman diutus menjadi manusia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali bahwa di dalam Yesus keselamatan, hidup kekal terjamin. Pikirkan, pertimbangkan sekarang. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak pasti. Terimalah Yesus sang utusan Allah yang sudah pasti dia datang dari Allah dan membawa kita bersatu dengan Allah di kerajaan surga kekal. Haleluya. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, firman menjadi manusia, neraka, hukuman Allah ada di atas kehidupannya. Inilah kebenaran. Jadi Allah mengutus Yesus untuk menyatakan kasih. Sekarang maukah Anda menerima dia? Maukah Anda percaya kepada dia? Maukah Anda membuka hati? Yang sudah percaya dan sudah menerima, beritakan kebenaran ini. Jangan takut. Ceritakanlah Yesus. Mau dibilang ke utusan Allah terserah. Tetapi yang jelas, Yesus utusan Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, dan sangat luar biasa sekali. Dan tidak ada utusan di dunia ini yang bisa menandingi siapa Yesus sebagai utusan Allah ini. Oke, saya akan tunjukkan lagi ayat. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Jadi siapapun yang datang kepada Allah melalui Yesus, Yesus sanggup memberikan keselamatan. Sebab ia hidup untuk menjadi pengantara mereka. Yesus di surga menjadi pengantara kita. Maka Yesus katakan, aku jalan ke surga. Wow, luar biasa kebenaran Tuhan ini. Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas. Siapa Yesus utusan Allah ini? Yesus utusan Allah. Setiap orang yang melihat dia dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 46-47. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jelas sekali ya, percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal. Jadi jangan lagi takut, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Terimalah Yesus ini. Kalau orang bilang Yesus hanya utusan, terserah dia. Tapi lihatlah, utusan yang bagaimanakah Yesus kita ini. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang percaya kepada Yesus, kalaupun mati jiwa raga kita, tapi kita hidup, roh kita hidup, kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Yesus. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Perhatikan ini ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kematian itu sementara. Kenapa? Karena ada kebangkitan. Yesus datang di akhir zaman membangkitkan kita. Dibawa kita masuk surga. Adakah utusan yang memiliki kuasa seperti ini? Wow, sangat luar biasa. Yesus berkata Matius 28:18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Dalam Filipi dikatakan, Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama kepadanya. Haleluya! Jangan ragu, percayalah bahwa Yesus sangat luar biasa, sangat indah bersamanya. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Adakah Anda sedang dalam kegelapan, tidak ada kepastian keselamatan? Atau Anda dalam kebingungan, Anda dalam ketakutan? Buka hati kepada Yesus, maka Anda akan mendapatkan terang yang sejati. Buka hati kepada Yesus, Anda akan melihat kemuliaan surga.
terimalah Yesus sang utusan Allah yang agung ini. Jangan lagi banyak cengcong. Puji Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tersedia dan terjamin di dalam Yesus sang utusannya. Buka hati, buka hati, buka hati. Terimalah dan katakan, Ya Allah yang hidup, aku menerima keselamatan yang kau berikan di dalam Yesus, firman-Mu yang kau utus menjadi manusia. Kubuka hatiku saat ini juga. Terimalah aku dan diamlah dalam hidupku. Berkuasalah Roh Kudus atasku. Aku mau setia, aku mau mengenal, dan aku mau membaca kitab suci untuk mengenal Engkau secara pribadi. Katakan saja dan cari Alkitab. Kalau tidak punya Alkitab, silakan cari di Google. Banyak di situ Alkitab elektronik. Ya, puji Tuhan. Saya mau katakan, Yesus utusan Allah. Di dalam Dialah segala kehendak dan rencana Allah sudah sempurna. Percaya dan terimalah Dia sebagai penguasa, sebagai kurios, dan juru selamat kehidupan. Puji Tuhan. Bagi yang sudah percaya kepada Yesus, pahami kebenaran ini dan bagikan kepada semua orang. Bagi yang belum percaya kepada Yesus mendengar video ini, pikirkan, renungkan, buka hatimu, izinkan Roh Kudus berbicara. Keselamatan terjadi atasmu dan seisi rumahmu, dan kamu pun bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada keluargamu, kepada siapapun. Tuhan memberkati kita semua.